Ya, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Vincent Aldi, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Impor barang ke Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memicu kecemasan mengenai dampaknya terhadap perekonomian domestik dan anggota Komisi 7 DPR RI mengingatkan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mempermudah proses pengurusan standarisasi untuk UMKM lokal agar UMKM lokal mampu bersaing dengan produk impor di pasar lokal maupun internasional. Impor barang ke Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memicu kecemasan mengenai dampaknya terhadap perekonomian domestik. Anggota Komisi 7 DPR RI Iman Adi Nugraha mengatakan banyak barang impor yang masuk ke negara Indonesia karena perdagangan bebas. Menurutnya, banyak barang tersebut yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Karena kalau ini tidak segera diantisipasi, tentu tadi barang-barang ini juga akan berkorelasi dengan kehidupan kemasyarakatan, baik itu keselamatan. Tolong dijelaskan kepada kami sehingga kami bisa tahu bahwa kita bisa memproteksi kawan-kawan kita, para pengusaha lokal terhadap laju tumbuhnya barang-barang impor yang saya kira sudah sangat banyak sekali, terutama dari Tiongkok. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Erik Hermawan mengingatkan perlunya kerjasama berbagai pihak untuk mempermudah proses pengurusan standarisasi untuk UMKM lokal. Badan maupun balai standarisasi kebijakan dan jasa industri ini sulit gitu, terutama untuk kawan-kawan UMKM maupun kawan-kawan kreatif. Terus kemudian juga yang kedua, kurangnya juga saya melihat publikasi kawan-kawan daripada badan maupun balai industri yang bidangnya ini kepada masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Aji Baskoro, TVR Parlemen melaporkan. Pada tahun 2023, RSUD Arifin Ahmad menerima bantuan sebesar 100 miliar rupiah dari pemerintahan pusat. Hal ini untuk memperbaikan gedung dan pengadaan alat kesehatan. Dan oleh karena itu pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad guna memberikan manfaat yang lebih luas. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat luas. Pada tahun 2023, RSUD Arifin Ahmad menerima bantuan sebesar 100 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk perbaikan gedung dan pengadaan alat kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini menilai bantuan tersebut telah memberikan dampak positif. Namun, masih perlu ada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ia mendorong pembelian alat kesehatan mampu melayani kebutuhan masyarakat, khususnya untuk deteksi kanker dan penyakit jantung. Ya, kita melakukan kunjungan ke rumah sakit ini untuk memantau satu dari segi pelayanannya. Pelayanannya saya kira cukup berjalan dengan baik. Ada juga bantuan peralatan dari pusat yang kita tinjau. Kemarin tahun 2023 mendapatkan bantuan 100 miliar untuk membeli alat dan gedung, perbaikan gedung, dan sudah relasikan dengan baik. Memang masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan ke depan, antara lain fasilitas sarana prasarananya masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Arifin Ahmad mendapatkan bantuan DAK Kemenkes RI pada tahun 2022 berupa peralatan jantung, dan pada tahun 2023 mendapatkan bantuan pengembangan layanan kanker seperti Alkes Linak, CT Simulator, serta CAT Lab untuk katarisasi jantung. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Yazid, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung eksistensi Kampung Songket Fikri sebagai pelestari budaya adat sekaligus penggerak ekonomi UMKM.
Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di TVR 09. Pemirsa, Kampung Songket Fikri menyuguhkan berbagai jenis kain tenun tradisional khas Sumatera Selatan yang bernilai jual tinggi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati berpendapat Kampung Songket ini merupakan wujud penggerak ekonomi UMKM berbasis padat cipta. Komisi 7 DPR RI mendukung eksistensi Kampung Songket Fikri sebagai pelestari budaya adat sekaligus penggerak ekonomi UMKM. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan hal itu dalam kunjungan kerja reses ke Palembang, Sumatera Selatan. Rahayu Saraswati berpendapat Kampung Songket ini merupakan wujud penggerak ekonomi UMKM berbasis padat cipta. Kampung Songket ini masih melestarikan produk kain songket khas adat Sumatera Selatan yang berusia hingga 100 tahun. Creative Hub yang namanya Fikri Collection atau Fikri Songket yang memang kalau kita lihat ini melestarikan salah satu kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan, yaitu songket ya, maupun juga batik jumputan dan seterusnya. Ini kembali lagi sangat dibutuhkan untuk melestarikan identitas masyarakat dan budaya, terutama masyarakat adat di Sumatera Selatan. Terkait UMKM, anggota Komisi 7 DPR RI Izzuddin Al-Qassam Kasuba meminta Kementerian Pariwisata maupun Kementerian UMKM untuk melakukan pendampingan yang intens, sehingga UMKM dapat meningkatkan kualitas produk yang diminati pasar secara luas. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap mitra-mitra bisa lebih intens berhubungan langsung dengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku UMKM, melakukan pembinaan langsung di pusat-pusat industri dan ekonomi kreatif UMKM supaya kedepannya bisa berkembang. Tadi bisa disampaikan bagaimana melakukan pembinaan packaging yang baik dan kemudian marketing kita harapkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat ini pemerintah mengalokasikan 50% dana bagi hasil cukai rokok dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada petani dan pekerja industri tembakau yang terdampak. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyarankan pemerintah dapat menyusun kembali perumusan manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau, terutama pada daerah dengan infrastruktur kesehatan yang sudah lengkap. Menindaklanjuti agenda revisi Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau Undang-Undang HKPD yang telah masuk ke dalam Prolegnas 2024-2029. Komisi 2 DPR RI mendorong pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyarankan, pemerintah dapat menyusun kembali perumusan manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau
terutama pada daerah dengan infrastruktur kesehatan yang sudah lengkap. APD lalu untuk peruntukan juga mungkin bisa juga kita robah. Kalau selama ini misalnya dana bagi hasil cukai itu lebih kepada kesehatan, kalau memang daerah penghasil itu sarana prasarana dan pelayanan kesehatannya sudah maksimal ya kan. Ya, sementara mereka tetap mendapatkan, bisalah dialihkan untuk urusan yang lain yang memang daerah penghasil tersebut masih perlu ada sokongan dana. Atau kalau memang daerah penghasil tersebut sudah sangat mencukupi, bisa juga daerah sekitar, karena kan pasti ada dampak juga daerah sekitar itu mendapatkan penggunaan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Saat ini pemerintah mengalokasikan 50% dana bagi hasil cukai rokok dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT kepada petani dan pekerja industri tembakau yang terdampak. Sementara 40% untuk kesehatan dan untuk bidang penegakan hukum sebesar 10%. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ingin memberikan BLT dari dana bagi hasil cukai rokok tersebut kepada masyarakat di luar industri rokok. Dari Jawa Timur, Afif, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran makanan bergizi gratis dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsinya. Dalam kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, anggota Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah perlu menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis dengan tingkat inflasi setiap daerah. Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana meminta pemerintah meninjau ulang keputusan ini khususnya untuk wilayah Papua. Pasalnya tingkat inflasi dan harga bahan pokok di wilayah Papua lebih tinggi daripada di provinsi lainnya. Dalam kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Boni menilai pemerintah perlu menyesuaikan anggaran program makan bergizi gratis dengan tingkat inflasi setiap daerah. Pasalnya, tingkat inflasi yang berbeda akan membedakan harga bahan pokok serta harga satu paket makanan di masing-masing wilayah. Ia khawatir kebutuhan gizi anak-anak di Papua tidak tercukupi jika pemerintah tidak memberikan kekhususan anggaran di wilayah ini. Makanan menunya yang sesuai di Jakarta itu disebutkan 10.000, datang ke sini bisa sampai 30.000 lebih. Sehingga saya pikir pemerintah juga harus melihat kembali program ini khususnya ketika ingin diimplementasikan, ketika ingin dilaksanakan di Papua dengan mempertimbangkan tadi inflasi, kemudian harga-harga kebutuhan, harga-harga makanan yang kemudian nanti dalam menjalankan program ini tidak tiba-tiba harganya jadi melambung jauh. Artinya dalam sebuah kebijakan makan bergizi gratis ini harus juga memperhatikan aspek mitigasi ya, melihat di lapangan itu seperti apa khususnya di Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Januari 2024, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu sebesar 4,76%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional, yaitu sebesar 2,57%. Dari Jayapura, Papua, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tradisi mudik atau berlibur menjadi momen yang kerap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode ini merupakan musim puncak atau peak season. Tentunya tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian DPR RI. Jauh sebelum libur Nataru dimulai, berbagai pengawasan terus dilakukan terkait kesiapan berbagai aspek untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Dan pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it.
Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, tentunya untuk menyambut Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru 2025, DPR RI mendorong BMKG untuk aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat Nataru bisa membuat persiapan pribadi. Dan DPR RI juga memastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang permintaannya pasti meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikutnya. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal tahun baru.
Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani, maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI. Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, yang memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu, PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat dari beberapa hari meningkatlah beberapa hari. Nah, tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Natal. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya, jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri.
Pemirsa, liburan merupakan salah satu momen yang paling dinantikan oleh setiap orang. Sehingga tidak heran jika sebagian besar orang mempertimbangkan liburan mereka dengan matang mulai dari waktu, destinasi yang dituju hingga budget liburan. Dan salah satu liburan yang mengesankan yang layak direkomendasikan yaitu liburan di kapal pesiar terbesar di Asia, yaitu Royal Caribbean. Bagaimana dan seperti apa keindahannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kapal pesiar Royal Caribbean meskipun terkesan mewah dan asing di telinga masyarakat, berlibur di kapal pesiar memberikan berbagai pengalaman yang mengesankan dan salah satunya itu berlibur di kapal pesiar terbesar di Asia, Royal Caribbean. Menawarkan pengalaman berlayar mewah dan inovatif, kapal ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kelas dunia dan destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keindahan Royal Caribbean, kapal pesiar terbesar di Asia, pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Liburan sejatinya menjadi momen yang dinantikan setiap orang. Berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan dan beralih sejenak mengunjungi tempat-tempat yang menarik hati. Jika pemirsa mencari pengalaman liburan yang mewah dan penuh hiburan, maka berlibur di kapal pesiar Royal Caribbean dapat menjadi rekomendasi yang tepat. Kapal berfasilitas kelas dunia dan destinasi eksotis di berbagai penjuru dunia, pastinya menjanjikan liburan yang mengesankan. Hadir sejak 1986, Royal Caribbean International merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar terbesar dan paling terkenal di dunia. Royal Caribbean menawarkan berbagai pengalaman berlayar mewah dan inovatif dengan kapal-kapal pesiar yang dilengkapi dengan fasilitas canggih, hiburan kelas dunia, dan destinasi eksotis di seluruh penjuru dunia. Seiring berkembangnya industri kapal pesiar, Royal Caribbean terus berinovasi dengan merancang kapal-kapal pesiar yang lebih besar dan lebih mewah. Salah satu tonggak sejarah terbesar bagi perusahaan ini adalah diluncurkannya Spectrum of the Seas pada tahun 2019 yang menjadi kapal pesiar terbesar dan tercanggih yang pernah beroperasi di Asia. Dengan ukuran yang megah dan fasilitas yang luar biasa, kapal pesiar ini menawarkan pengalaman berlayar yang tak hanya mengesankan, tetapi juga penuh dengan petualangan dan kenyamanan. Kapal pesiar Spectrum of the Seas yang menjadi bagian dari armada Royal Caribbean merupakan kapal pesiar terbesar yang beroperasi di kawasan Asia. Dengan panjang lebih dari 347 meter dan kapasitas lebih dari 4.200 penumpang, kapal ini menyajikan berbagai fasilitas kelas dunia, membuat liburan di laut menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengesankan. Para tamu dapat menikmati berbagai fasilitas yang belum pernah ada di kapal pesiar lainnya,
Salah satunya yaitu North Star yang membawa penumpang ke ketinggian lebih dari 90 meter di atas permukaan laut, memberikan pemandangan luar biasa dari laut lepas dan keindahan kota-kota pelabuhan. Selain itu juga terdapat Tripcord by iFly, sebuah simulasi terjun payung yang memungkinkan pengunjung merasakan sensasi terbang tanpa harus meninggalkan kapal. Dilengkapi dengan 270, fasilitas Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas menyediakan kafe yang menyajikan panorama laut secara 270 derajat pada siang hari. Di malam hari, kafe ini berubah fungsi menjadi teater multidimensi dengan 6 layar yang menampilkan berbagai pertunjukan menarik. Royal Caribbean juga menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menggugah selera. Mulai dari restoran fine dining hingga pilihan makanan internasional yang disajikan dengan konsep prasmanan atau à la carte. Ada lebih dari 15 restoran dan kafe di dalam kapal dengan petualangan rasa yang tidak terlupakan. Tak hanya beragam fasilitas memukau yang menjadi daya tarik Spectrum of the Seas, namun juga terdapat berbagai pilihan aktivitas yang dapat dinikmati bersama keluarga. Mulai dari kolam renang yang luas, area hiburan keluarga, hingga pusat kebugaran yang lengkap menjadikan kapal pesiar ini tempat yang sempurna bagi semua usia. Royal Caribbean membawa konsep liburan mewah ke tingkat yang lebih tinggi dengan layanan penuh perhatian dari awak kapal yang ramah dan profesional. Setiap aspek perjalanan dirancang untuk memastikan kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan para tamu di seluruh perjalanan mereka. Selain fasilitas mewah, Spectrum of the Seas juga menawarkan berbagai pilihan destinasi eksotis di Asia, termasuk pelabuhan-pelabuhan populer di Jepang, Singapura, dan China. Penumpang dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan sejarah yang kaya di setiap destinasi, sambil merasakan kenyamanan berlayar di kapal pesiar terbesar se-Asia. Dengan semua kemewahan dan pengalaman yang ditawarkan, Royal Caribbean menjadikan setiap perjalanan dengan Spectrum of the Seas lebih dari sekedar liburan, melainkan sebuah petualangan yang tak terlupakan. Kapal pesiar ini mengubah cara kita melihat dunia dan menjadikannya lebih dekat, indah, dan penuh makna. Bagi mereka yang mencari pengalaman liburan yang tidak biasa, berlayar dengan Royal Caribbean adalah pilihan yang sempurna. Dengan armada kapal pesiar yang terus berinovasi dan budget tiket mulai dari 21 juta hingga 26 juta rupiah, liburan dengan Royal Caribbean memastikan setiap momen berharga menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba naik kapal pesiar Royal Caribbean Asia Spectrum of the Seas dan mendapatkan berbagai pengalaman yang mengesankan? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi presentasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Aldi dan rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.